Halo adik-adik semua, hari ini kita akan masuk ke topik pembelajaran baru, yaitu tentang ciri-ciri bakteri. Oleh karena itu, adik-adik harap perhatikan ya mengenai ciri-ciri bakteri berikut. Ciri umum bakteri yang pertama yaitu berukuran kecil dengan diameter 0,5 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron. Yang kedua, mempunyai dinding sel. Yang ketiga, hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Yang keempat, bersifat uniseluler. Dan yang terakhir, bersifat prokaryotik atau tidak mempunyai membran inti. Yang keenam, bersifat kosmopolit. Yang ketujuh, hidup secara soliter atau berkoloni. Dan yang kedelapan, beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora saat kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Berikut adalah gambar struktur bakteri yang terdiri dari struktur luar dan struktur dalam. Pasti adik-adik kepo kan, apa sih fungsi dari masing-masing struktur bakteri tersebut? Selanjutnya akan kita bahas mengenai fungsi struktur bakteri. Yang pertama yaitu kapsul atau lapisan lendir. Sel bakteri dapat menghasilkan lendir ke permukaan selnya. Lendir tersebut tersusun dari air dan polisakarida dan biasanya terdapat pada bakteri saprofit. Nah, lendir yang terkumpul kemudian menembal dan membentuk kapsul yang tersusun atas glikoprotein. Dinding sel terbentuk dari peptidoglikan, yaitu sejenis polisakarida yang berikatan dengan protein. Dinding sel juga berfungsi untuk melindungi sel supaya tak mudah rusak di daerah yang mana terdapat tekanan osmotik yang lebih kecil dan juga untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. Membran plasma. Membran sel atau membran plasma tersusun dari fosfolipid dan protein. Sifatnya semipermeabel dan berfungsi untuk melapisi sitoplasma dan mengontrol pergantian zat yang ada pada sel dari zat yang berada di luar sel. Selanjutnya adalah pili. Pili merupakan rambut halus yang tumbuh dari dinding sel, mirip dengan flagela, tetapi ukurannya lebih pendek dan bentuknya kaku. Fungsinya adalah untuk membantu pelekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Selanjutnya adalah flagela. Flagela merupakan bulu cambuk yang terdiri atas senyawa protein yang terdapat di dinding sel dan berfungsi sebagai alat pergerakan. Berikut adalah pembagian bakteri berdasarkan flagelnya. Selanjutnya adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan tidak berwarna yang tersusun dari air, bahan organik, garam mineral, enzim ribosom, dan asam nukleat yang berfungsi sebagai wadah berlangsungnya reaksi-reaksi metabolisme sel. Selanjutnya adalah klorosom. Fungsi klorosom ialah untuk mengadakan fotosintesis yang hanya mampu dilakukan oleh bakteri fotosintetik. Selanjutnya adalah ribosom. Ribosom merupakan organel kecil yang berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Selanjutnya adalah mesosom. Mesosom merupakan organel sel yang memiliki pentolan di membran plasma terhadap sitoplasma. Beberapa fungsi mesosom yaitu sebagai berikut. Selanjutnya adalah nukleoid. Nukleoid adalah nukleus semu, tempat berkumpulnya DNA kromosomal bakteri. Selanjutnya adalah plasmid. Plasmid berfungsi dalam rekayasa genetika sebagai vektor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Selanjutnya adalah DNA. DNA memiliki fungsi diantaranya yaitu selanjutnya adalah granula dan vakuola gas. Granula dan vakuola gas berfungsi sebagai tempat simpanan cadangan makanan maupun senyawa lainnya yang diproduksi.
Selanjutnya adalah pilus atau fimbria. Fungsi dari pilus atau fimbria yaitu sebagai berikut. Selanjutnya yaitu bentuk bakteri. Bentuk bakteri terdiri dari 3 kategori yaitu koki, basil, dan spiral. Selanjutnya adalah reproduksi bakteri. Yang pertama, reproduksi aseksual. Bakteri mengalami reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner, yaitu pembelahan dari 1 menjadi 2 sel dan seterusnya. Selanjutnya adalah reproduksi seksual. Reproduksi seksual bakteri dapat terjadi melalui mekanisme rekombinasi gen melalui 3 cara, yaitu konjugasi, transduksi, dan kotransformasi. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah morfologi koloni bakteri. Morfologi koloni dapat dibedakan berdasarkan ukuran, warna koloni, bentuk tepian luar, dan ketinggian pertumbuhan koloni bakteri. Berikut ini adalah gambaran dari morfologi koloni bakteri. Selanjutnya akan dibahas mengenai pewarnaan atau pengecatan bakteri dengan tujuan sebagai berikut. Selanjutnya adalah tabel perbedaan antara bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatian adik-adik yang telah menonton sampai akhir, dan Ibu ucapkan mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam video pembelajaran Ibu. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih, dan apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan dalam pembelajaran. Sampai jumpa adik-adik di video pembelajaran selanjutnya.